Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang akhir masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia pada awalnya menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam berbagai bidang, antara lain: 1. Dalam bidang politik, maupun menciptakan stabilitas politik sehingga tidak terjadi konflik-konflik antar warga. 2. Dalam bidang ekonomi, mampu menciptakan tata ekonomi yang mapan sehingga kebutuhan rakyat dapat tercapai. Swasembada beras tercapai pada tahun. 3. Bidang budaya, dapat mengembangkan budaya daerah maupun nasional, namun perkembangan pembangunan fisik ini kurang diimbangi dengan pembangunan mental spiritual yang memadai, sehingga menimbulkan perilaku yang kurang baik dan yang paling menonjol yakni tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyebab runtuhnya Orde Baru. Penyebab utamanya adalah krisis moneter. Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Krisis moneter terjadi pula di beberapa negara. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh perilaku spekulan. Krisis ini terjadi di Korea Selatan, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia tersebut, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal itu disebabkan fondasi perekonomian Indonesia rapuh, krisis moneter dan ekonomi merebak semakin luas dan menjadi krisis multidimensial. Krisis ini mengakibatkan kerawanan kondisi sosial dan kerentanan terhadap ancaman kerusuhan dan aksi kekerasan. Dalam krisis moneter muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar pahlawan reformasi. Akibatnya akibatnya adalah adanya KKN yang sangat merebak di Indonesia. Tindakan KKN ini mempunyai pengaruh yang luas dalam berbagai macam kehidupan. Akhirnya timbul krisis baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun bidang hukum. Tuntutan demonstran terhadap pemerintah. 1. Pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi. 2. Menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang. 3. Menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR. 4. Meminta pertanggungjawaban Presiden. Pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh aparat keamanan saat berdemonstrasi, yang kemudian dikenal sebagai pahlawan reformasi. Keempat mahasiswa itu sebagai berikut: 1. Elang Mulya Lesmana. 2. Hapidin Royan. 3. Heri Hartanto. 4. Hendriawan Sie. Tahukah kamu apa yang terjadi setelah tragedi penembakan keempat siswa di tragedi Trisakti? Apakah mahasiswa menjadi takut? Tentu tidak. Peristiwa tersebut tidak membuat mahasiswa menjadi takut. Malah sebaliknya, membuat ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh Indonesia berdemonstrasi di berbagai kampus di Jakarta. Puncaknya, dari demonstrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 19 sampai 21 Mei 1998 di depan gedung MPR DPR Jakarta. Sampai tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh PJ Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Kronologi setelah tragedi Trisakti.
Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai presiden ketiga. Kerusuhan besar pada 14 Mei 1998 tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi merembet ke kota-kota yang lain seperti Solo, Surabaya, Medan, Makassar, dan Padang. Mahasiswa bersama rakyat yang berdemokrasi di jalan-jalan semakin gencar menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Bahkan gedung DPR atau MPR pun diduduki oleh ribuan mahasiswa. Coba bayangkan bagaimana mencengkamnya saat itu. Semoga peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi segenap masyarakat Indonesia dan di kemudian peristiwa serupa tidak pernah berulang lagi di negeri Indonesia yang tercinta ini. Tahukah kamu peristiwa reformasi menguatkan teori revolusi yang mengatakan bahwa perubahan cepat akan menimbulkan disintegrasi atau kekacauan dalam masyarakat? Demikian presensi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.